Meningkatnya kasus pelecehan seksual yang terjadi di Indonesia menyadarkan kita betapa pentingnya tindakan pencegahan dan penanganan supaya pelecehan seksual tidak lebih luas lagi. Bahaya psikis yang dialami korban akan berdampak besar di kehidupan mereka. Dukungan moral melalui pendampingan berupa konseling dan bantuan hukum terhadap korban yang mengalami tindakan kekerasan seksual lebih ditingkatkan. Menjalin komunikasi yang baik dan dukungan dari keluarga dan teman terdekat dapat mencegah dan menghindari dari praktek asusila. Karena ketika korban mengalami kekerasan ataupun tindakan pelecehan seksual, korban membuka diri ke keluarga atau teman terdekat untuk bercerita. Pelecehan seksual dapat terjadi di mana saja dan kepada siapa saja, bahkan dalam ruang lingkup keluarga sekalipun. Pakaian juga tidak dapat dijadikan sebagai alasan seseorang menjadi korban pelecehan seksual, karena dari hasil survei yang dipaparkan oleh Koalisi Ruang Publik Aman, terdapat 17% responden hijab yang telah menjadi korban pelecehan seksual. Dilihat dari data yang dipaparkan oleh CNN Indonesia pada tanggal 19 Agustus 2021. Dari data tersebut, Komnas Perempuan mencatat telah terjadi sebanyak 2.500 kasus kekerasan terhadap perempuan pada periode Januari hingga Juli 2021. Pelecehan seksual bukan hanya sekedar sentuhan, tetapi juga apa yang disebut sebagai siulan, sindiran, hingga pelecehan seksual melalui dunia maya seperti komentar-komentar bernada seksual yang tidak sepatutnya. Seperti contoh kasus yang sempat viral, yaitu kasus kekerasan seksual hingga kehamilan yang dialami oleh Novia Widiasari. Tak hanya itu, dia juga dipaksa melakukan aborsi oleh sang pacar. Lalu saat keluarga mengetahuinya, apakah dia mendapat perlindungan? Tentu saja tidak. Dia malah mendapat hinaan dan cacian yang dilontarkan oleh omnya. Contoh kasus lainnya yaitu 2 orang anak di Padang yang diperkosa bergilir oleh anggota keluarganya. Bahkan saat mereka melapor ke tetangganya malah ikut memperkosanya. Rumah yang seharusnya bisa menjadi tempat perlindungan yang aman bagi mereka, tetapi malah sebaliknya. Lalu, keluarga yang seharusnya dapat membantu, tetapi malah menjatuhkan mental korban. Lantas, kemana lagi para korban harus berlindung dan mengadu, saat orang yang dipercaya dapat membantu korban, tetapi malah memperparah keadaan? Oleh karena itu, kita sebagai masyarakat sudah seharusnya memiliki kepekaan dan toleransi yang tinggi. Kita juga harus dapat membantu dan menolong korban, bukan malah menghindar atau menghina. Karena korban sangat membutuhkan support dari orang-orang terdekat, terutama keluarga. Karena sejatinya, korban pelecehan seksual sama halnya seperti orang lain, memiliki hak untuk dihormati dan dihargai.